Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Bu Marni terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin dan jantungnya berdegup tak karuan. Di dalam mimpinya, ia melihat makhluk-makhluk menyeramkan. Berwajah rusak, bermata merah menyala, berkumpul mengelilingi meja batu. Di atas meja itu, tergeletak sesuatu yang tampak seperti daging segar, masih berdarah. Makhluk-makhluk itu menyantaknya dengan rakus, mengeluarkan suara geraman yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Lalu, tiba-tiba, salah satu makhluk menoleh ke arahnya dan tersenyum sinis. "Giliranmu lagi," bisiknya. Itu adalah malam keempat Bu Marni mengalami mimpi serupa. Dan seperti 3 kehamilan sebelumnya, mimpi itu datang hanya beberapa hari sebelum ia mengalami keguguran. Kali ini, ia sedang hamil 2 bulan. Ia dan suaminya, Pak Darto, sudah mulai berani berharap. Mereka bahkan sudah membeli pakaian bayi dan mulai menyiapkan kamar kecil di sudut rumah. Tapi harapan itu kembali runtuh. 2 hari setelah mimpi terakhir, Bu Marni merasakan nyeri hebat di perutnya. Darah mengalir deras dan janin yang baru tumbuh pun hilang. Dokter kandungan menyatakan bahwa rahim Bu Marni lemah. Kondisi seperti ini bisa terjadi pada sebagian wanita, kata dokter dengan nada profesional. Kami bisa coba terapi hormonal dan pemantauan intensif di kehamilan berikutnya. Tapi Bu Marni tidak puas dengan jawaban itu. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Ia merasa tubuhnya bukan hanya sakit, tapi juga diserang. Setiap kali ia hamil, mimpi-mimpi itu datang. Dan setiap kali mimpi itu muncul, keguguran pun menyusul. Ia mulai mencatat pola-pola itu dalam buku kecil. Tanggal mimpi, deskripsi makhluk, dan waktu keguguran. Semuanya tampak terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan. Pak Darto yang awalnya skeptis mulai memperhatikan perubahan perilaku istrinya. Bu Marni menjadi mudah marah, sering melamun, dan kadang berbicara sendiri. Ia juga mulai takut tidur karena mimpi-mimpi itu terasa semakin nyata. Bahkan, ia mengaku mendengar suara-suara aneh di malam hari, bisikan yang menyebutkan namanya dan tertawa pelan di telinganya. Merasa tak punya jalan keluar, Bu Marni akhirnya menghubungi Guru Yudi, seorang praktisi ruqyah syariah yang dikenal di daerahnya. Ia menceritakan semua mimpi, keguguran, dan firasat-firasat gelap yang menghantuinya. Guru Yudi mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Kadang ia adalah pesan dari alam yang tak terlihat. Kita akan cari tahu siapa yang mengganggu rahim ibu." Dan dari sinilah perjalanan spiritual Bu Marni dimulai. Sebuah perjalanan yang akan membawanya ke dalam dunia yang tak kasat mata, dunia jin, sihir, dan pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Guru Yudi duduk bersila di ruang tamu rumah Bu Marni. Di hadapannya, Bu Marni tampak gelisah, menggenggam tasbih dengan tangan gemetar. Pak Darto duduk di sampingnya, wajahnya tegang namun penuh harap. Di sudut ruangan, aroma minyak hajar aswad dan daun bidara menyebar perlahan, menciptakan suasana yang tenang namun syarat makna. "Ruqyah bukan sekedar bacaan," kata Guru Yudi pelan. "Ia adalah panggilan cahaya untuk membakar kegelapan yang bersembunyi." Dengan izin Allah, Guru Yudi memulai ruqyah syariah. Ia membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan lantang dan penuh kekhusyukan. Surah Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1-5, ayat kursi, dan ayat-ayat tentang sihir dan perlindungan. Baru beberapa menit berlalu, tubuh Bu Marni mulai bereaksi. Ia menggigil hebat,
Matanya terpejam rapat dan nafasnya menjadi berat. Tiba-tiba ia memekit. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suara Bu Marni. Suaranya berat, serak, dan penuh kebencian. "Kami tinggal di sini. Ini tempat kami!" teriaknya. Guru Yudi tetap tenang. Ia melanjutkan bacaan dengan intensitas lebih tinggi. "Kalian tidak punya hak atas tubuh ini. Ini milik hamba Allah yang suci. Keluar, atau kalian akan terbakar oleh kalamnya." Tubuh Bu Marni mulai memuntahkan cairan hitam pekat. Aromanya menyengat, seperti darah busuk yang lama tersimpan. Pak Darto menahan air mata, menyaksikan istrinya berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Setelah sesi pertama selesai, Guru Yudi menghela napas panjang. "Rahim Bu Marni bukan kosong," katanya. "Ia dihuni oleh jin sihir. Mereka ditugaskan untuk menggagalkan setiap kehamilan. Mereka menggerogoti janin dari dalam, seperti parasit yang memakan cahaya kehidupan." Bu Marni menangis. "Kenapa mereka memilih saya?" tanyanya lirih. "Karena ada sihir yang ditanam. Seseorang mengirim mereka, dan mereka memilih rahim sebagai tempat tinggal karena di sanalah kehidupan tumbuh. Mereka ingin memutuskan harapanmu." Guru Yudi menjelaskan bahwa jin sihir seringkali beroperasi secara sistematis. Mereka masuk melalui pintu-pintu yang terbuka. Makanan yang telah disihir, benda-benda yang ditanam di rumah, atau bahkan melalui mimpi. Dalam kasus Bu Marni, jin-jin itu menetap di rahim dan aktif setiap kali ada tanda-tanda kehamilan. Setiap janin yang tumbuh mereka anggap sebagai ancaman, maka mereka mulai menggerogoti, melemahkan, dan akhirnya menggugurkan. Jelas Guru Yudi. Ruqyah akan dilanjutkan dalam beberapa sesi, tapi satu hal sudah jelas. Ini bukan hanya pertarungan fisik, tapi spiritual. Dan Bu Marni harus bersiap menghadapi kegelapan yang selama ini bersembunyi di dalam dirinya. Setelah 2 sesi ruqyah yang intens, tubuh Bu Marni mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia tak lagi muntah darah hitam dan mimpi-mimpi mengerikan mulai berkurang. Namun Guru Yudi tahu, jin sihir tidak pergi begitu saja. Mereka terikat oleh perintah, dan untuk memutusnya, sumber sihir harus ditemukan. Guru Yudi meminta Bu Marni untuk melakukan sholat istikharah, memohon petunjuk dari Allah melalui doa dan mimpi. Malam itu, ia bermunajat dengan khusyuk, meminta agar diperlihatkan siapa yang menjadi dalang di balik penderitaan Bu Marni. Keesokan harinya, Guru Yudi datang lagi. Bu Marni bercerita bahwa tadi malam dia bermimpi. "Saya melihat seorang wanita tua duduk di depan tungku api, membakar sesuatu sambil membaca mantra. Di sekelilingnya ada boneka kecil dan kain berlumur darah." Bu Marni terdiam sejenak. Ia lalu teringat dengan wanita tua. Wanita itu adalah kerabat jauh dari pihak suaminya, yang dulu pernah berselisih dengannya karena warisan keluarga. Ia dikenal memiliki ilmu hitam dan sering membantu orang-orang yang ingin mengikat pasangan atau menghentikan keturunan. Bu Marni pernah menolak bantuannya saat awal menikah, dan sejak itu hubungan mereka memburuk. Dendam lama itu berubah menjadi sihir penggugur, jelas Guru Yudi. Ia mengirim jin-jin melalui media makanan dan benda-benda yang ditanam di sekitar rumahnya. Jin itu diberi tugas, setiap kali ada janin, mereka harus menghancurkannya. Pak Darto teringat sesuatu. Beberapa tahun lalu, wanita itu pernah datang membawa kue tradisional dan memaksa Bu Marni memakannya. Tak lama setelah itu, Bu Marni mengalami keguguran pertama. Guru Yudi menjelaskan bahwa sihir jenis ini disebut sihir rahim, salah satu bentuk sihir paling keji karena menyerang sumber kehidupan. Jin-jin yang dikirim tidak hanya merusak fisik, tapi juga menanam rasa takut, mimpi buruk, dan gangguan emosional. Ini bukan hanya sihir biasa. Ini sihir yang ditanam dengan kebencian mendalam. Dan untuk memupusnya, kita harus bersihkan tubuh, rumah, dan hati. Namun, kita tidak membalasnya. Biar Allah yang membalasnya. Guru Yudi menyarankan pembersihan rumah dengan air ruqyah, pemutusan hubungan dengan pelaku sihir, dan amalan harian seperti membaca Al-Baqarah, zikir pagi sore, serta menjaga wudhu.
Ia juga memperingatkan agar Bu Marni tidak menyimpan dendam, karena kebencian adalah pintu masuk baru bagi gangguan jin. Bu Marni menangis, bukan karena takut, tapi karena merasa dikhianati oleh orang yang dulu ia anggap keluarga. Namun, di balik air mata itu, tumbuh tekad baru. Ia tak akan membiarkan kegelapan menguasai rahimnya lagi. Ia akan melawan dengan cahaya, doa, dan keyakinan bahwa Allah Maha menyembuhkan. Hari itu, langit mendung seolah ikut menyaksikan pertempuran yang akan terjadi. Di ruang tengah rumah Bu Marni, suasana hening namun tegang. Guru Yudi duduk bersila, dikelilingi oleh air ruqyah, minyak hajar aswad, dan daun bidara. Bu Marni duduk di depannya, mengenakan mukena putih. Wajahnya pucat namun penuh harap. Bismillah, ucap Guru Yudi, lalu mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang dan penuh kekuatan. Surah Al-Baqarah menggema di ruangan, diikuti dengan surah dan ayat-ayat tentang sihir dan perlindungan. Baru beberapa menit berlalu, tubuh Bu Marni mulai bereaksi. Ia menggigil hebat, lalu tubuhnya menegang. Matanya terbuka lebar, namun pandangannya kosong. Tiba-tiba ia berteriak dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu berat, serak, dan penuh amarah. Kami tidak akan keluar. Ini tempat kami. Kami dikirim untuk menghancurkan. Guru Yudi tetap tenang. Ia melanjutkan bacaan dengan intensitas lebih tinggi, menyebut nama-nama Allah dan memerintahkan jin-jin itu untuk keluar. Kalian tidak punya hak atas tubuh ini. Ini milik hamba Allah yang suci. Keluar, atau kalian akan terbakar oleh kalamnya. Tubuh Bu Marni mulai bergerak tak terkendali. Ia meronta, menangis, lalu tertawa dengan suara mengerikan. Jin-jin itu mulai berbicara melalui mulutnya, mengaku sebagai pasukan sihir yang dikirim untuk menggugurkan janin. Kami sudah berhasil 4 kali, kami akan terus melakukannya. Guru Yudi membaca surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118, lalu meniupkan ke arah Bu Marni. Tubuhnya langsung terjatuh, lalu muntah cairan hitam pekat yang berbau busuk. Pak Darto yang menyaksikan dari sudut ruangan tak kuasa menahan air mata. Ia melihat istrinya berjuang melawan sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang selama ini merenggut harapan mereka. Pertempuran berlangsung hampir 1 jam. Jin-jin itu mulai melemah, suara mereka semakin pelan, dan tubuh Bu Marni mulai tenang. Guru Yudi menutup sesi ruqyah dengan doa perlindungan dan zikir panjang. Alhamdulillah, ucapnya. Sebagian dari mereka sudah keluar, tapi kita belum selesai, masih ada yang bersembunyi. Bu Marni terbaring lemas, namun matanya mulai bersinar. Ia merasa ringan, seolah beban yang selama ini menghimpit rahimnya mulai terangkat. Saya merasa ada ruang kosong di dalam tubuh saya. Ruang yang dulu terasa gelap, sekarang terang. Guru Yudi suruh tenyum. Itu pertanda baik, tapi kita harus lanjutkan. Jin sihir tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan mencoba kembali. Kita harus perkuat bentengmu dengan doa, zikir, dan amalan harian. Pertempuran belum selesai, tapi cahaya mulai menembus celah kegelapan. Dan Bu Marni, untuk pertama kalinya, merasa bahwa rahimnya bukan lagi medan perang, melainkan tempat harapan bisa tumbuh kembali. Hari-hari setelah ruqyah terakhir terasa berbeda bagi Bu Marni. Ia bangun pagi dengan tubuh lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan yang paling penting, tanpa mimpi buruk. Tidak ada lagi makhluk menyeramkan yang menyantap daging segar. Tidak ada lagi bisikan gelap di malam hari. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menenangkan. Guru Yudi menyarankan agar Bimarni menjaga rutinitas ibadahnya. Setiap pagi dan sore, ia membaca zikir perlindungan, memperbanyak istighfar, dan menjaga wudhu sepanjang hari. Rumahnya pun dibersihkan secara rutin. Air ruqyah disiram di sudut-sudut ruangan, ayat-ayat suci dibaca dan diputar setiap malam. Dan benda-benda mencurigakan yang ditemukan di halaman belakang dibakar.
Beberapa minggu kemudian, Bu Marni merasakan sesuatu yang familiar, namun berbeda. Ia terlambat datang bulan. Awalnya, ia takut berharap, tapi dorongan hati membuatnya melakukan tes kehamilan. 2 garis merah muncul. Ia hamil lagi. Kabar itu membuat Pak Darto menangis dalam sujudnya. Mereka tahu, ini bukan sekadar kehamilan biasa. Ini adalah ujian terakhir. Apakah rahim Bu Marni benar-benar telah bersih dari gangguan jin, atau apakah kegelapan akan mencoba kembali? Guru Yudi menyambut kabar itu dengan senyum penuh makna. Janin ini adalah cahaya yang tumbuh di tempat yang dulunya gelap. Tapi jangan lengah, cahaya harus dijaga agar tidak padam. Selama kehamilan, Bu Marni menjalani ruqyah ringan setiap pekan. Ia juga memperbanyak membaca surah Maryam dan Al-Insyirah sebagai bentuk doa dan penguatan batin. Setiap malam, ia berbicara kepada janinnya, membacakan ayat-ayat perlindungan dan menyentuh perutnya dengan penuh kasih. Mimpi buruk tidak kembali. Sebaliknya, Bu Marni mulai bermimpi tentang cahaya. Dalam satu mimpi, ia melihat janin bersinar di dalam rahimnya, dikelilingi oleh lingkaran cahaya putih yang berputar perlahan. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk gelap mencoba mendekat, tapi terbakar sebelum menyentuh cahaya itu. Ia terbangun dengan air mata haru. "Anak ini dilindungi," katanya kepada Pak Darto. "Aku bisa merasakannya." Kehamilan berjalan lancar. Tidak ada pendarahan, tidak ada rasa nyeri yang mencurigakan. Setiap pemeriksaan medis menunjukkan perkembangan janin yang sehat. Guru Yudi menyebutnya sebagai janin yang dijaga langit, buah dari perjuangan spiritual yang panjang. Bu Marni mulai menulis jurnal kehamilannya bukan hanya sebagai dokumentasi medis, tapi sebagai bentuk syukur dan kesaksian. Ia ingin suatu hari anaknya membaca kisah ini dan tahu bahwa ia lahir dari rahim yang pernah menjadi medan perang, namun berhasil dimenangkan oleh cahaya. Kehamilan normal, tapi Bu Marni tahu ini bukan kehamilan biasa. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang menjaga dari balik tirai tak kasat mata. Sebuah perlindungan yang tak bisa dijelaskan secara medis. Di malam-malam sunyi, saat angin hanya berbisik pelan di sela jendela, Bu Marni duduk bersila di ruang tengah, memegang perutnya yang mulai membesar. Ia membaca surah Al-Falaq dan An-Naas dengan suara lembut, seolah sedang meninabobokkan janin dengan ayat-ayat cahaya. Setiap kali ia selesai membaca, janin bergerak pelan, seolah merespons. Guru Yudi menyarankan agar rumah dijaga dengan rutinitas ibadah yang konsisten. Tidak hanya zikir dan ruqyah, tapi juga menjaga suasana hati. Jin tidak hanya masuk lewat celah fisik, tapi juga lewat celah emosi. Katanya, maka Bu Marni dan Pak Darto berkomitmen untuk menjaga ketenangan, menjauh dari pertengkaran, dan memperbanyak syukur. Suatu malam, Bu Marni bermimpi berada di sebuah padang luas. Di tengah padang itu, ada cahaya yang menggantung di langit, seperti lentera besar. Dari lentera itu, turun benang-benang cahaya yang menyelimuti tubuhnya. Ia melihat janinnya dalam pelukan, bersinar seperti mutiara, dan sekelilingnya berdiri makhluk bersayap putih, membentuk lingkaran perlindungan. Ketika ia menceritakan mimpi itu kepada Guru Yudi, sang guru hanya tersenyum. Itu bukan sekedar mimpi, itu adalah isyarat bahwa anakmu dijaga oleh malaikat. Allah telah menetapkan perlindungan. Hari-hari berlalu dan kehamilan memasuki trimester ketiga. Tidak ada komplikasi. Bahkan dokter terkejut dengan kekuatan detak jantung janin yang stabil dan kuat. Seolah dia tahu bagaimana bertahan, kata sang dokter. Bu Marni mulai menyiapkan nama. Ia ingin nama yang mencerminkan perjuangan dan perlindungan ilahi. Setelah banyak pertimbangan, ia memilih nama Nur Azka, yang berarti cahaya yang suci. Nama itu ia bisikan setiap malam, berharap janin mengenalnya sebelum lahir. Di luar rumah, angin mulai berubah.
Tetangga yang dulu mencebir kini mulai bertanya tentang Rukiah. Beberapa bahkan meminta bantuan guru Yudi. Kegelapan yang dulu menyelimuti kampung kecil itu mulai terkikis oleh cahaya yang tumbuh dari satu rahim yang pernah dilukai. Bu Marni tahu, janin ini bukan hanya anaknya, ia adalah simbol, bukti bahwa rahim yang pernah dijadikan sarang jin bisa menjadi tempat lahirnya cahaya, dan bahwa Allah, jika diminta dengan sungguh-sungguh, akan turun tangan untuk menjaganya.